Yo guys lovers, anime ini berisi tentang perkelahian, pertemanan, fraksi geng, baku hantam, percintaan, kesedihan, kekompakan, komedi, pembuat onar, pemimpin, dan perkelahian. Semuanya harus dicapai di sini. Ini hanyalah kisah tentang seorang rendahan yang ingin mencapai puncak dengan berkelahi. Sakura dan Furin. Alur cerita Windbreaker Season 2 is ready. Cerita ini dimulai dengan masa lalu Suzuri. Dia selalu hidup di dalam kemiskinan. Setiap harinya Suzuri membagi makanannya secara rata dengan teman-temannya. Meski tidak bikin kenyang, setidaknya semuanya bisa mendapatkan jatahnya masing-masing. Suzuri sangat benci jika temannya berantem cuma gara-gara makanan. Makanya dia selalu melakukan itu agar semuanya tetap rukun sesama teman. Hingga pada akhirnya manusia di distrik Tsunaba semakin banyak, dan makanan juga mulai menyempit. Di sini Suzuri mulai kepikiran untuk mendapatkan uang dengan mengajak semua temannya untuk membuat geng. Dengan mengandalkan banyaknya jumlah anggota, Suzuri membentuk geng ini. Tujuan geng ini melakukan pekerjaan suruhan dari orang lain mau baik ataupun buruk. Demi melanjutkan hidup, mereka semua rela melakukannya. Itulah kenapa geng bernama Gravel dari Tsunaba dibentuk, untuk jadi satu kesatuan. Scene berganti kembali ke pertarungan Tsubaki vs Suzuri. Sambil berkomunikasi, mereka berdua masih melanjutkan baku hantamnya. Dengan tekad masa lalunya tadi, Suzuri berhasil meninju Tsubaki untuk kedua kalinya. Tapi di sini Tsubaki malah tersenyum. Dia tahu Suzuri sangat menderita, karena kisah Suzuri hampir mirip dengan masa kecil Tsubaki dulu. Tsubaki ingin tahu lebih dalam tentang Suzuri. Dia ingin menyelamatkan Suzuri dari penderitaan itu. Makanya Tsubaki tidak boleh kalah di sini. Mereka berdua melanjutkan bayuannya dengan adu pukulan sampai mampus. Hingga pada akhirnya Tsubaki berhasil menendang Suzuri untuk kedua kalinya sampai tidak bisa bergerak lagi. Lalu Tsubaki di sini minta maaf kepada Suzuri, sehingga membuat Suzuri bingung dengan siswa Furin, karena meski berandalan mereka semua malah baik banget. Lalu Kanji menawarkan beberapa info loker pekerjaan kepada Suzuri dan teman-temannya, sehingga membuat Suzuri mengakhiri semua ini dan mengaku kalah. Dia berjanji tidak akan lagi mengganggu distrik Keisei dan juga Shizuka. Lalu Suzuri dan semua temannya berterima kasih karena sudah membantu menemukan pekerjaan yang lebih layak. Suzuri lalu minta maaf kepada semua temannya karena sudah memberikan jalan yang salah. Dia ingin semua temannya menerima tawaran Kanji bersama. Mendengar semua itu, semua temannya setuju. Menurutnya, jika Suzuri pergi, maka semua temannya akan ikut pergi juga bersama-sama. Karena Gravel diciptakan untuk jadi satu kesatuan. Lalu Tsubaki menghampiri Shizuka. Dia sangat marah karena Shizuka membuat semuanya khawatir. Tsubaki ingin Shizuka lebih mengandalkan semua temannya, dan jangan sembrono seperti itu lagi. Karena Tsubaki sangat menyayangi Shizuka seperti adiknya sendiri. Dan pada akhirnya mereka berdua menangis sambil berpelukan. Lalu Kanji bertanya kepada Suzuri tentang siapa yang menyuruh mereka. Suzuri menjawab, dia akan kami urus nanti.
Tiba-tiba saja seseorang memotong pembicaraan mereka berdua. Ternyata yang datang adalah seorang pria penuh dengan tato di badannya. Banyak yang bilang dulu dia salah satu siswa legenda Furin. Dan orang itu bernama Yamato Endo, salah satu musuh terkenal Bofurin sejak dulu. Ternyata selama ini Endo adalah dalangnya. Saat pertarungan Furin dan Kill kemarin, dia yang merencanakannya. Bahkan dia juga yang menyuruh Suzuri untuk melakukan semua ini. Endo lalu melompat ke bawah sambil memancarkan aura intimidasinya. Mereka semua kaget karena ternyata Endo sendiri yang datang dengan santainya. Lalu mereka semua melakukan siaga tingkat dewa kepada sang legenda Endo Yamato. Tiba-tiba Sakura marah sambil berkata, apanya yang legenda? Dia hanyalah orang yang menyuruh orang lain melakukan penculikan, alias dia hanyalah seorang bajingan. Mendengar ucapan Sakura barusan, Endo malah tersenyum sambil menyuruh Sakura untuk berhenti saja dari Furin, karena tidak cocok sama sekali dengan Sakura. Tiba-tiba semuanya langsung menyerang Endo dan baku hantam pun dimulai. Beberapa waktu mereka berkelahi. Last hitnya Sakura berhasil menendang Endo. Menurut Endo, kemampuan Sakura sekarang terhalang orang lain. Seharusnya kemampuan Sakura lebih dari itu. Makanya Endo menyuruh Sakura untuk keluar saja dari Furin. Karena Sakura lebih cocok sendirian, biar kekuatannya bisa keluar semua. Tiba-tiba Suzuri menghentikan mereka. Dia tidak ingin melibatkan semuanya lebih jauh lagi. Suzuri memohon kepada Endo untuk kali ini saja supaya mundur. Suzuri berjanji akan bertanggung jawab atas semua masalah ini. Karena suasana hati Endo lagi bagus, dia menganggap semuanya impas. Lalu Endo kali ini bersedia untuk mundur, sambil berkata kapan-kapan aku akan bermain ke Furin, jadi sampai nanti. Mendengar itu, Sakura sedikit marah dan ingin menyerang Endo lagi. Tapi sebelum melanjutkan serangannya, Sakura malah terkena intimidasi Endo, sehingga membuat Sakura tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Karena kejadian barusan, Endo sangat tertarik dengan Sakura. Semenjak itulah Sakura menjadi target utama sasaran Yamato Endo. Scene berganti di sebuah restoran. Terlihat di sini Sakura lagi makan dengan lahapnya, sambil masih kesal dengan Endo kemarin. Lalu Suzuri meminta maaf karena dia semuanya jadi terlibat masalah Endo. Tsubaki bertanya kepada Suzuri tentang hal yang disukainya selama ini apa. Suzuri menjawab dia suka video game yang dicolok di TV. Ternyata Hidaka mempunyai video game itu. Lalu dia meminjami Suzuri dan akhirnya mereka semua bermain bersama. Semenjak itulah Suzuri memutuskan di sisa hidupnya dia ingin menjalani hidup menjadi orang baik saja. Tiba-tiba saja scene berganti di atap sekolah Furin. Lalu Umemiya menyuruh 4 raja Furin, Hiragi, Tsubaki, Mitsuki, Momose dan para petinggi Furin lainnya untuk datang. Termasuk Sakura, Suho dan Nire untuk berkumpul di sana. Akhirnya rapat penting ini resmi dimulai. Lalu Umemiya bercerita tentang masalah Endo kemarin. Dan cerita ini harus dimulai saat Furin dulu pertama kali dibentuk dengan bayangan Furin yang tertinggal. Dulu sekolah Furin sebuah tempat dengan pertarungan antar fraksi, di mana kekuatan menjadi aturan.
Dan fraksi terkuat Furin dikuasai oleh fraksi Endo dan fraksi Umemiya. Kedua fraksi ini setiap harinya selalu melakukan bentrok berkali-kali, tapi tak pernah berhasil menyelesaikan apapun dan berakhir imbang. Hingga pada akhirnya fraksi Umemiya yang paling banyak disukai oleh siswa Furin. Sehingga fraksi Endo kehilangan minat Furin dan memilih pergi dari sekolah Furin. Karena fraksi Endo tidak suka dengan aturan yang diterapkan Umemiya kepada Furin sekarang. Menurutnya Furin sekarang terlalu lembut. Fraksi Endo ingin Furin seperti dulu yang terkenal suka membuat kekacauan dan kekejaman. Karena masalah inilah fraksi Endo kemungkinan akan datang kembali untuk mencoba mengembalikan Furin yang lama. Tiba-tiba Sakura semangat banget sambil berkata jika mereka kesini kita hanya perlu menyingkirkannya saja. Menurut Sakura, Furin adalah tempat untuk melindungi kota baik orang, benda maupun perasaan. Tidak peduli seberapa banyak lawannya, Sakura akan melindungi semua itu. Karena berkat Furin, hidup Sakura jadi terisi kembali dan bisa menikmati kebahagiaan bersama teman-teman barunya. Sakura tidak rela jika Furin sekarang hancur. Dia akan melindungi semuanya. Karena dari awal Sakura sudah memutuskan untuk menjadi Bofurin, seorang pahlawan pelindung kota Furin. Mendengar itu, Umemiya menyuruh Sakura untuk menghadapi Endo saja nanti. Karena dia akan menghadapi orang yang lebih kuat dari Endo. Mereka semua kaget karena ternyata ketua fraksi kejam itu bukan Endo, melainkan orang lain yang lebih kuat dari Endo. Orang itu ketua fraksi Endo sekaligus teman Baiwan Umemiya di masa lalu. Orang itu bernama Takeshi Chika. Dia satu-satunya orang yang mampu mengimbangi Umemiya dan belum pernah terkalahkan sepanjang era Furin. Dodai Fiasca. Dan akhirnya Windbreaker Season 2 bersambung di sini. Oke guys, untuk season selanjutnya kita tunggu lagi tahun depan. Jika kalian suka dengan pembahasan yang gue buat, kalian bisa aktifin dulu tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Genos Story. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Sampai jumpa lagi di Windbreaker Season 3 tahun depan. Thank you, salam Shinobi Jirewa Owaru.